Disiarkan langsung dari studio Tambar Malam, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Saatnya kita ikuti Inspirasi Sehat HSA 88. Inspirasi Sehat HSA 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mitra Sehat HSA 88 Pro dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Inspirasi Sehat HSA 88 Pro, dan di kesempatan kali ini satu tema yang akan kita angkat, mungkin ini banyak dialami kejadian para ibu rumah tangga atau siapapun yang pernah merasakan luka melepuh karena tersiram air panas atau percikan minyak panas. Atasi dengan minyak HSA 88 Pro. Panas enggak ya? Aman enggak ya? Kira-kira sembuh enggak ya? Oke. Itu yang akan kita angkat menjadi tema bahasan di kesempatan kali ini. Jadi, luka melepuh akibat tersiram air panas atau percikan minyak panas, atasi dengan baluran minyak HSA 88 Pro. Bersama saya Mas Bagus, dan sudah kembali ditemani oleh narasumber kita, ada Bang Eli Bahtera. Apa kabar Bang Eli? Alhamdulillah baik, sehat Mas Bagus. Iya, itu yang kita harapkan. Demikian juga dengan mitra sehat semua. Bicara mengenai luka melepuh, ya. Nah, terus kan ada yang pernah kasih yang namanya kesaksian bahwa begitu dia tersiram air panas atau percikan minyak panas, dia langsung baluran dengan HSA 88, dan itu nggak jadi melepuh, bahkan setelah itu hanya tinggal warna merah tapi lama-lama hilang. Oke, tapi itu yang akan kita. Tapi Pak Eli pernah nggak sih ngerasain? Saya belum pernah rasanya ya. Belum. Oke, tapi mungkin mitra sehat hampir sebagian ada yang pernah merasakan ya. Oke, itu akan kita bahas nanti bersama. Dan seperti biasa, kandungan minyak balur HSA 88 Pro dengan yang namanya 6 rempah asli Indonesia dipadu dengan minyak sawit, ini kan satu hal yang mungkin bagi sebagian orang yang belum pernah merasakan minyak balur HSA 88 Pro akan berpikir dan bertanya-tanya, apa iya sih hangatnya itu nggak ada campuran bahan kimia obat, nggak ada ini itu. Nah, oke, langsung saja kita bedah bersama Bang Eli. Nah, Bang Eli, kalau bicara ini di sini ada minyak balur HSA 88 Pro. Dari yang 100 ml sampai ada yang kemasan ekonomis ya. Dibuat di sini. Nah, kalau bicara mereka yang belum pernah merasakan baluran kehangatan dari minyak balur HSA 88 Pro pasti akan masih bertanya-tanya, apa benar ya? Kalau yang namanya minyak balur HSA 88 Pro ini nggak mengandung bahan kimia obat sama sekali. Ya, baik. Mitra sehat HSA 88 Pro ya. Ingat HSA 88 Pro, coba ini lebih khas nanti dengan melihat logo H-nya ini lebih cantik ya. Ini minyak balur HSA 88 Pro. Kalau kita berbicara tentang minyak balur, mungkin ya selama ini kita banyak mengenal tentang minyak balur ya. Di mana penggunaan minyak balur ini biasanya digunakan orang di saat dia merasakan tubuhnya tidak enak ya, mungkin pegel, nyeri dan sebagainya. Itulah salah satu alternatif orang mencoba menggunakan minyak balur untuk menangani permasalahan kesehatan mereka. Dan ada yang menganggap bahwa minyak balur yang panasnya lebih, itu juga banyak sebagian kalangan menganggap bahwa semakin panas kualitas minyak itu semakin baik. Nah, tentu hal ini harus kita pertanyakan ya.
satu yang pasti apa yang kami tampilkan di dalam minyak balur HSA 88 Pro ya, yang ada di dalam minyak balur ini benar-benar rempah yang sudah kami teliti dari jauh-jauh hari ya. Rempah ini kita yakini kenapa rempah itu punya kemampuan untuk membuat tubuh sehat Ya. karena diyakini di dalam setiap rempah itu ada zat aktif yang bisa bekerja di tubuh kita di saat rempah itu bersentuhan dengan tubuh begitu ya. Nah, maka inilah yang perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami formulasikan di dalam minyak balur HSA 88 Pro ini ada 6 rempah pilihan memang yang sudah diteliti jauh-jauh hari oleh para ahli kami, termasuk di dalamnya ada bawang putih, jahe, kunyit, lada hitam, buah pala, kulit manis, dan ini yang mungkin di luar ekspektasi orang dalam pembuatan minyak balur. Di kali ini kami menggunakan minyak kelapa sawit sebagai media untuk menghubungkan zat aktif rempah itu ke tubuh kita. Dan inilah yang jelas bahwa yang terdapat di dalam minyak balur HSA 88 Pro ini adalah ternyata zat yang kandungan rempah-rempahnya memang ini sudah diakui oleh banyak orang. Sebelum ini diformulasikan menjadi minyak balur pun, saya kira masyarakat Indonesia sudah tahu khasiat dan manfaat setiap rempah ini pada tubuh. Nah, kemudian karena ini memang para ahli yang bekerja dalam pembuatan minyak balur ini, tentu tahapan-tahapan ilmiah itu mereka benar-benar teliti ya. Apa yang mereka kerjakan di dalam pembuatan minyak balur ini benar-benar mengikuti tahapan-tahapan ilmiah. Dan ini yang menjadikan minyak balur ini adalah minyak balur yang memang dihasilkan dari tenaga ahli dengan memanfaatkan zat-zat aktif secara alami yang ada pada rempah-rempah asli Indonesia gitu ya. Nah, mengingat begitu banyaknya zat aktif yang terdapat di dalam rempah-rempah ini, mungkin kita nggak asing lagi ya bahwa ada zat yang namanya kurkumin yang khas sekali itu pada jahe ya. Ada gingerol yang itu pada jahe, kurkumin pada kunyit, aselin pada bawang putih. Banyak sekali zat-zat aktif yang bekerja di dalam rempah-rempah yang sudah kita formulasikan di dalam minyak balur HSA 88 Pro. Dan ternyata zat aktif itu begitu bersentuhan dengan kulit, apa dampak yang diberikan? Dia mampu merelaksasi otot. Kadangkala rasa nyeri, rasa pegel itu bisa jadi karena otot yang memang terlalu capek. Kemudian jika ada perasaan nyeri di dalam tubuh kita, mungkin ada infeksi yang diakibatkan oleh virus atau bakteri, maka di dalamnya ini ada antivirus, ada antibakteri, ada anti peradangan. Ini yang membuat begitu kita gunakan ini, kok tubuh saya terasa jauh lebih enak. Karena zat-zat aktif ini yang memberi reaksi itu pada tubuh. Apalagi kita ketahui rempah-rempah ini khas ya. Begitu kita balurkan, rasa hangatnya mesti muncul. Karena memang kekhasan rempah-rempah kita ini itu mampu memberikan rasa hangat pada tubuh kita. Dan rasa hangat yang ini, yang dimunculkan dari rempah-rempah ini, bukan kita ukur dari tingkat kepanasannya ya. Tapi bagaimana ya rasa hangat itu benar-benar mampu memberikan ketenangan, kenyamanan buat tubuh. Jadi sekali lagi kalau kita acuan yang menjadi acuan semakin panas semakin baik, itu saya kira perlu kita pertanyakan ya. Jadi
yang kami tampilkan di dalam minyak balur HSA 88 ini bukan mengandalkan panasnya, tetapi mengandalkan bagaimana kehangatan ini benar-benar bisa memberi dampak yang begitu rileks, begitu tenang pada tubuh kita. Itu yang diberikan ya. Nah, inilah yang mau kami sampaikan bahwa minyak balur HSA 88 Pro ini ternyata minyak balur yang mungkin saat ini inilah minyak balur yang sesungguhnya yang harus kita gunakan gitu ya. Bahkan di saat luka kita ada luka di bagian tubuh pun mampu menjadikan luka itu cepat kering. Jaringan kulit pada luka itu bisa semakin mudah, semakin cepat tertangani dengan kandungan zat-zat aktif yang ada di dalamnya. Inilah yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro. Makanya minyak balur HSA 88 Pro itu begitu dibalurkan, angetnya dapet, sehatnya dapet, belum lagi aromanya yang mampu memberi efek terapi yang begitu sangat rileks pada penggunanya. Ini sesuatu yang benar-benar sulit kita temukan pada minyak-minyak balur yang lain. Nah, itulah minyak balur HSA 88 Pro, mitra sehat. Sudah banyak orang yang merasakan manfaat dari minyak balur HSA 88 Pro ini. Nah, tinggal apakah mitra ingin sehat dengan menggunakan minyak balur? Jangan salah pilih. Apalagi salah beli. Ingat ya, saat ini minyak balur HSA 88 Pro kami yakin akan memberikan perbedaan yang nyata. Di mana perbedaan nyata itu lebih anget, lebih sehat, lebih aman, dan lebih nyaman. Apalagi memang minyak balur HSA 88 Pro ini juga sudah terdaftar di Badan POM Republik Indonesia. Itu artinya minyak balur ini memang bukan minyak balur asal-asalan. Ini benar-benar hadir berdasarkan hasil penelitian para ahli, dan inilah yang menjadikan minyak ini layak untuk beredar dan digunakan di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau kita berbicara tentang legalitasnya, sekali lagi ini sudah terdaftar di Badan POM dan kita juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, karena murni yang kita gunakan ini adalah zat rempah alami tanpa zat kimia tambahan yang kita formulasikan ke dalamnya dalam proses pembuatannya. Arti kata ini zero kimia ya, yang ada zat kimia alami atau kita kenal dengan senyawa fitokimia, dan itu kita akui senyawa fitokimia itu begitu sangat aman kepada setiap penggunanya. Begitu Mas Bagus ya. Oke, ya baik ya. Jadi jelas sekali ya bahwa dengan 6 padan rempah asli Indonesia dipadu dengan minyak sawit. Pemilihan minyak sawit sendiri, pemilihan dari 6 rempah ini sendiri tidak serta-merta asal-asalan ya. Sudah diteliti sedemikian rupa oleh pemerintah kita, juga ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan dalam kemasan yang tersedia di sini adalah kemasan 100 ml ya, ini, dan juga yang 10 ml. Kalau yang 10 ml ini udah dikantongi ya, jadi tinggal masuk kantong. Seperti ini ya Mas. Betul. Jadi dia modelnya roll on ya. Ya betul. Tinggal digunakan ya. Buka dari kantong, keluarin. Kalau lagi pusing-pusing sedikit, nggak enak leher, tinggal dibalurkan saja atau dioleskan saja ya. Simple. Tapi kalau untuk keluarga bisa digunakan yang 100 ml. Bisa didapatkan di apotek, toko obat berizin, atau di radio-radio yang bermitra dengan HSA 88 Pro ya, atau bisa juga beli secara online. Dan infonya kalau yang di online itu sedang ada promo ya, harga promo khusus untuk HSA 88 Pro ini dengan harga hanya 180
Rp5.000 untuk pembelian pada saat live di aplikasi online. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Sehat ASA 88 Pro. Inspirasi Sehat HSA 88. Ya, kembali masih di Inspirasi Sehat ASA 88 Pro. Nah, Pak Eli, kalau kita bicara luka melepuh, ya, ini kan akibat bisa saja karena tersiram air panas atau terpercik minyak panas atau terkena knalpot, ya, seperti itu. Apa sih yang membuat akhirnya luka itu melepuh gitu kan? Apakah karena saking panasnya atau apa yang menyebabkan luka melepuh itu? Iya, luka melepuh atau mungkin ini lebih identik kita kenal dengan istilah luka bakar ya. Luka bakar ini adalah luka akibat kerusakan jaringan pada kulit. Kerusakan jaringan pada kulit itu bisa diakibatkan oleh panas. Panas itu bisa berupa api, ya, bisa berupa air panas, bisa berupa knalpot yang sedang panas juga bersentuhan dengan kulit, bisa juga karena sentuhan atau percikan minyak yang sedang menggoreng. Kaum ibu-ibu di dapur ya. sering terkena percikan minyak panas sehingga pada akhirnya menimbulkan luka atau melepuh, ya. Kemudian selain terkena air panas ini bisa juga diakibatkan oleh sengatan listrik, ya. Jadi jangan salah, sengatan listrik itu juga mengalirkan panas dan bisa memberikan luka pada organ tubuh yang bersentuhan, ya. Kemudian bisa juga luka karena terkena zat-zat kimia, ya. Mungkin ada zat-zat kimia, larutan kimia yang kita kenal yang bersentuhan dengan kulit langsung teriritasi, ya. Seperti asam klorida pekat, kemudian amonia NaOH yang pekat, asam sulfat yang pekat, asam nitrat yang pekat, itu biasanya di saat bersentuhan dengan kulit, kulit langsung seperti luka bakar. Nah, kemudian bisa jadi juga karena radiasi, dan biasanya dampak ini semua bisa ditandai ada rasa nyeri, melepuh, bengkak, dan bahkan sampai terjadi luka yang terbuka pada tubuh kita, ya. Nah, itulah yang sering kita sebut dengan luka bakar, di mana luka bakar ini harus segera secepatnya ditangani. Kenapa? Karena luka bakar ini jika tidak ditangani, ini bisa memberikan kerusakan pada jaringan kulit kita, bisa lebih berat, dan apabila sudah terjadi luka yang terbuka, ini rentan sekali adanya virus, adanya bakteri yang bisa menempel atau masuk ke dalam luka. Ini akan memperparah kerusakan jaringan pada luka tersebut dan bisa mengakibatkan peradangan, bisa mengakibatkan infeksi, dan bahkan bisa mengakibatkan kerusakan jaringan yang lebih luas. Nah, itulah kenapa luka bakar ini perlu ditangani sesegera mungkin. Namun, teknik penanganannya juga harus kita lihat dari seberapa parah sih lukanya itu, gitu loh. Makanya luka itu kita bagi nanti menjadi luka atau 3 derajat gitu. Ada derajat yang 1, derajat yang 2, dan derajat yang ketiga. Derajat yang pertama itu meliputi luka ringan, ya. Artinya hanya jaringan kulit yang terkena yang rusak. Kemudian
ada yang luka sedang. Artinya mungkin selain kulit juga bisa merusak jaringan otot. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah derajat yang ketiga, kalau sampai luka itu bisa lebih dalam, bahkan bisa bersentuhan dengan tulang, dan tingkat kebakarannya pada tubuh itu lebih dari 50%, tentu ini harus ditangani secara serius dan tidak harus melibatkan tenaga medis dengan peralatan yang canggih. Nah, inilah yang perlu kita ketahui tentang luka bakar. Begitu Mas Bagus ya. Oke, dan kalau bicara luka bakar ini tidak segera dilakukan tindakan, atau tindakan pertama apa yang begitu ketika kita tersiram air panas atau terpercik minyak panas atau kena knalpot. Kadang kan kalau orang-orang dulu itu dipakein margarin, dipakein odol, Betul. dan segala macam cara. Nah, cuma kan apakah itu dibenarkan atau memang itu tindakan pertama yang bisa dilakukan pada saat itu? Nah, ini penting sekali ya, Iya. supaya kita jangan sampai salah langkah dalam menangani kasus luka bakar. Biasanya karena panasnya itu memang sampai terasa banget di bagian kulit itu, kadang-kadang tanpa kita sadari kita ambil yang bisa memberikan rasa dingin gitu ya. Misalnya menempelkan dengan es itu sangat tidak dianjurkan ya. Atau mungkin itu tadi menggunakan odol sikat gigi ya. Itu kan ada minyak, begitu ditempelkan serasa ada rasa dinginnya, tetapi itu bisa merusak jaringan kulit kita, bisa lebih parah sebenarnya. Makanya sangat tidak dianjurkan untuk itu ya. Bahkan ada orang yang memang jangan menggunakan minyak. Nah, karena katanya minyak ini dapat menahan panas, sehingga panas itu lebih lama bertahan di kulit dan akan mengakibatkan kerusakan kulit itu lebih banyak. Itu anjuran-anjuran. Dan anjuran-anjuran ini harus kita pertimbangkan ya. Dan memang anjuran-anjuran itu adalah anjuran-anjuran yang memang berdasarkan pengalaman sering orang menggunakan itu, sehingga pada akhirnya luka bakarnya lebih berat, lebih parah, walaupun sesaat rasanya mengurangi rasa panasnya memang dapat, tetapi jangka panjangnya justru dampaknya lebih buruk. Itu yang mengakibatkan kenapa itu tidak dianjurkan begitu ya. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar di saat panas itu sebaiknya memang disiram dengan air mengalir ya. Air mengalir ya. Jadi jangan cuma diolesin pakai air aja gitu. Betul, disiram seperti disemprotkan begitu ya. Itu bisa lebih cepat mengurangi sensasi panasnya ya. Dan itu tindakan yang dilakukan lebih aman. Kalau nanti sudah terasa rasa panasnya sudah mulai terasa aman, nyerinya sudah mulai berkurang, nah baru dilakukan tindakan pengobatan ya. Nah, tindakan pengobatan ini banyak orang yang menggunakan jenis salep, menggunakan jenis banyak yang dilakukan oleh orang-orang untuk menanggulangi luka bakar ini ya. Nah, tentu ini semua harus kita pertimbangkan, kira-kira saya harus lakukan tindakan yang bagaimana. Kalau memang saya benar-benar buta dalam menangani ini, apakah kami bisa dapat pencerahan, atau apakah ada solusi lain yang lebih aman, yang lebih alami, tapi manfaatnya benar-benar nyata dan hasilnya lebih hebat. Nah, tentu itu yang akan menjadi alternatif pilihan yang dicari oleh orang yang mengalami luka bakar tersebut. Begitu loh Mas Bagus ya. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Eli tadi ini kan suatu hal yang tentunya menginspirasi. Oh,
langkah pertama istilah P3K-nya itu ya, karena kecelakaan tersiram air panas ini bisa dilakukan tindakan dengan yang namanya untuk menghilangkan rasa panasnya itu semprotkan air mengalir ya, sehingga rasa panasnya itu bisa nggak terlalu panas yang dirasakan mengalir ya. Betul. Dan jangan sampai apa-apa yang dilakukan seperti zaman-zaman bahula seperti yang diwariskan orang tua itu malah justru ini membuat lukanya malah bertambah panas ya. Oke. Nah, apakah kemudian kita punya minyak balur HSA88 Pro nih dari testimoni atau juga kesaksian dari mereka yang sudah pernah mengalami hal ini? Dari mereka telepon ke call center kita di 0811 900 1888 8008 ya, sekali 08 11 9001 8008. Mereka menyampaikan bahwa saya balurkan pakai minyak balur hasil 88 Pro, nggak melepuh ternyata Mas. Apakah ini memang begitu? Nanti kita akan bahas. Tetap di Inspirasi Sehat HSA 88 Pro. Inspirasi Sehat HSA 88. Ya, masih kita manfaatkan waktu dan kita masuki sesi ketiga, di mana tadi Bagus sudah sampaikan bahwa dari testimonial ada, dari kesaksian ada yang sudah merasakan tersiram air panas atau terpecik minyak panas atau kena knalpot kemudian dibalurkan minyak HSA 88 Pro, ini ternyata tidak melepuh airnya, lukanya. Apakah benar demikian? Tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut ya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ya, selain tadi yang disampaikan oleh Bang Eli, diguyur dengan air panas atau diperhatikan dengan air dingin yang mengalir gitu kan. Nah, mungkin ada hal-hal yang harus disampaikan juga ke mitra sehat ini, bahwa supaya kita terhindar, ini kan kadang insiden ini nggak pernah kita sadari Bang Eli ya. Betul. Kadang kalau melihat ada dari yang namanya banyak yang ada mau goreng apapun pakai helm. Ada juga yang pakai tameng takut kecipratan. Nah, ini hal-hal yang perlu mungkin dilakukan. Mungkin Bang Eli punya tipsnya juga gitu. Pada saat kita yang namanya untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi, apa yang harus diperhatikan? Nah, sebelum kita nanti kaitkan dengan pertanyaan tadi mengenai minyak balur ini sendiri, gimana Bang Ali? Iya, ini memang sedikit masukan buat kita ya. Jadi alangkah baiknya memang kita memberikan proteksi pada tubuh kita ya. Memberikan proteksi itu tidak harus pakai helm loh ya, atau mungkin tidak harus pakai tameng gitu. Jadi bagaimana solusinya? Kalau kita menggoreng atau sedang memasak di dapur ya, sebaiknya kita proteksi dulu kulit kita, balurkan dulu minyak HSA 88 Pro ini sebelum kita melakukan kegiatan yang beresiko bersentuhan dengan benda panas, bersentuhan dengan api ya. Nah, atau bersentuhan dengan percikan-percikan minyak goreng yang seringkali ibu-ibu alami, yang sering mengalami luka bakar dan pada akhirnya melepuh dan membuat kulitnya jadi jelek gitu ya. Nah, jadi sebaiknya yang pertama kita kita proteksi tubuh kita dengan balurkan minyak balur HSA 88 Pro ini. Kenapa harus menggunakan minyak balur HSA 88 Pro? Nanti akan kita ungkap kenapa minyak ini harus kita jadikan sebagai media proteksi tubuh kita supaya bisa tercegah dari bahaya yang namanya luka bakar. Kemudian di saat nanti luka bakar itu sudah mengenai tubuh kita, maka tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan? Tentu ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Namun tetap untuk membuat atau menjaga kebersihan
pada lingkungan kita itu adalah hal-hal yang harus kita siasati dan segera atau siapkan air yang memang mengalir di kita atau dekat dengan keran ya, supaya di saat terjadi memang luka bakar itu kita bisa lakukan tindakan preventif yang bisa lebih cepat, lebih tepat dalam menangani kasus luka bakar ini. Seperti itu Mas Bagus ya. Oke, ya jadi artinya memang kalau yang baru belajar masak ini cukup riskan dan cukup rawan ya. Gimana nih ya supaya nggak kecipratan? Biasanya kalau kita melihat dari orang tua ya, atau mereka yang sudah biasa di dapur gitu kan, nggak perlu yang namanya masukin sesuatu untuk goreng itu kita lemparin, jangan, itu malah justru dibayarkan ya. Kadang kalau yang baru-baru nyoba gitu. Tapi itulah resiko yang dihadapi kalau kita memang teledor atau apa gitu ya, pada saat kita berada di dapur ya. Kadang suka sembrono juga ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan, apa benar memang Bang Eli dari kesaksian mereka para konsumen yang sudah menggunakan baluran minyak ASA 880 ini, luka melepuh itu nggak terjadi dan justru lebih cepat sembuhnya atau cepat keringnya gitu setelah dibalurkan dengan balur ASA 880 ini? Ya, tadi di awal sempat kita singgung ya, kalau misalnya terkena luka bakar itu sebaiknya hindari membalurkan minyak kan begitu ya. Nah, kenapa ini hadir minyak kok malah dianjurkan untuk dibalurkan gitu loh. Memang dia bisa apa gitu. Sementara minyak-minyak lain memang dianjurkan untuk tidak dibalurkan di saat terjadi luka bakar pada kulit kita gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba ini datang minyak balur HSA 88 Pro ini kok malah dianjurkan gitu loh. Gitu. Dia ada apa sebenarnya? Apakah karena logo hanya ini yang bikin minyak ini begitu sakti gitu loh, yang mampu memberikan perbedaan dari minyak-minyak yang lain gitu? Atau apakah karena ada Pro-nya ini, HSA Pro, HSA 88 Pro ini yang menjadikan minyak ini menjadi pembeda dibanding minyak-minyak balur yang lain? Tentu jawabannya bukan karena logo hanya, bukan karena logo HSA 88 Pro-nya, tetapi tidak terlepas dari kandungan rempah-rempah yang diformulasikan di dalamnya gitu ya. Nah, jadi jelas sekali bahwa hadirnya minyak balur HSA 88 Pro yang khas sekali dengan huruf H yang begitu cantik dan HSA 88 Pro yang begitu mengkilap, ini benar-benar cantiknya sepadan dengan kemampuan daripada minyak ini dalam menangani kasus-kasus gangguan-gangguan kesehatan termasuk luka bakar. Nah, jadi kalau selama ini orang menganjurkan jangan gunakan minyak di saat terjadi luka bakar pada kulit. Kenapa? Alasannya karena minyak itu bisa menahan panas lebih lama dan bisa mengakibatkan kerusakan jaringan kulit lebih berat. Itu loh pernyataannya kenapa tidak dianjurkan menggunakan minyak di saat terjadi luka bakar. Nah, kenapa kok ujuk-ujuk HSA 88 Pro begitu datang Mas Bagus dengan Pak Eli balurkan HSA 88 Pro? Nah, kenapa kok berani benar gitu loh? Tentu hal ini tidak terlepas dari kandungan rempah-rempah yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro yang tadi sudah kita ungkap kandungan rempah-rempah ini apa saja. Dan ternyata rempah-rempah inilah yang mampu memberikan dampak yang begitu kita harus balurkan ini pada luka gitu ya. Kenapa? Karena dia dapat meredakan nyeri, mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan kulit. Ini yang menjadikan dasarnya kenapa balurkan minyak ini. Karena fungsi zat-zat rempah itu begitu jelas di saat terjadi luka bakar. Dan kalau kita melihat dari beberapa jenis
kandungan rempah yang ada di dalamnya, saya ungkap beberapa jenis saja ya. Seperti misalnya ada pada kunyit. Ya, di dalam kunyit itu ada zat yang kita kenal dengan kurkumin yang bersifat antiinflamasi. Ya. Pernah kita lihat kalau orang luka ditabur kunyit, lukanya cepat kering loh. Terlindungi dari adanya bakteri. Ya. Nah, itu jelas. Dan di dalam minyak ini ada kandungan zat aktif berupa kurkumin itu ya. Kemudian ada yang berfungsi sebagai anti peradangan, mengurangi bengkak, mengurangi rasa nyeri pada luka bakar. Itu fungsinya, bukan justru dia menahan panas sehingga rasa nyerinya lebih berat. Tidak seperti itu dengan minyak balur HSA 88 Pro ya. Kemudian mencegah terjadinya infeksi ke sekunder sehingga kerusakan sel kulit bisa lebih cepat ditangani ya. Kemudian efek menyejukkan. Nah, sekali lagi benar-benar minyak balur HSA 88 Pro ini begitu kita balurkan, rasa angetnya awalnya muncul, lama kelamaan benar-benar rasa sejuk dirasakan pada kulit itu, benar-benar meresap. Nah, inilah kemudian kenapa minyak balur HSA 88 Pro ini begitu sangat direkomendasikan untuk orang yang mengalami luka bakar itu sendiri. Jadi, kalau selama ini jangan balurkan minyak, jangan balurkan margarin, jangan balurkan odol. Nah, tetapi minyak balur HSA 88 Pro hadir justru membantah bahwa minyak tidak boleh dibalurkan pada luka bakar. Maka hadirnya minyak balur HSA 88 Pro ini benar-benar seperti memberikan satu jawaban bahwa kami berupa minyak, tetapi ini begitu efektif jika dibalurkan pada luka bakar. Karena apa? Karena kami datang dengan segenap zat aktif yang bisa berperan di dalam menangani kasus luka bakar tersebut. Nah, jadi ini yang perlu mitra ketahui bahwa kenapa tidak dianjurkan minyak, sementara HSA 88 Pro justru dianjurkan. Kami sudah ungkap kenapa kami mampu, sementara banyak kalangan yang mengatakan jangan gunakan minyak, tapi kami hadir tetap gunakan ini. Tentu itu tidak terlepas dari di dalam minyak ini ada kandungan zat aktif yang begitu sangat dibutuhkan oleh tubuh di saat mengalami luka bakar. Begitu ya. Nah, untuk penggunanya sendiri gimana kalau seandainya setelah tersiram atau terciprat air minyak panas itu, apakah kita bersihkan dulu atau ini dengan air mengalir tadi? Betul. Baru kemudian dibalurkan minyak HSA? Betul. Langkah pertama tetap kita ikuti aturan itu ya. Kita siram dengan air yang mengalir supaya rasa nyerinya sudah mulai berkurang. Dan tentu tujuan menggunakan air mengalir supaya luka itu benar-benar bersih ya. Setelah bersih dan sudah mulai mengering siraman itu, baru ambil minyak balur HSA 88 Pro ini. Nah, ini nanti terserah bagaimana cara kita untuk menggunakan. Bisa langsung mungkin diteteskan dan dibalurkan pada luka, atau mungkin bisa kita teteskan di piring, mungkin kita gunakan kuas ya. Nah, jadi kuas itu kayaknya lebih aman di saat mungkin ada sudah mulai melepuh ya. Nah, kalau sudah melepuh jangan dipaksa untuk dibuka. Biarkan nanti secara alami zat rempah ini nanti yang bekerja.
kapan waktunya dia pecah nanti, zat aktif ini tahu. Jadi di saat dia pecah nanti, kulit kita ini sudah dipersiapkan memang dalam kondisi dia siap menerima di saat melepuh itu menjadi pecah. Nah itu yang saya katakan bahwa zat aktif ini memang bekerja secara mandiri. Dia tahu apa yang harus dilakukan, kapan dia harus bekerja aktif, benar-benar aktif. Itulah hal yang mungkin ya tidak kita temukan pada beberapa minyak balur yang lain. Nah, jadi mitra sehat semua, begitu sangat mudah ya cara menggunakan minyak balur HSA 88 Pro ini. Ini bisa digunakan per 3 atau 4 jam sekali balurkan lagi, 3-4 jam sekali balurkan lagi. Semakin sering kita membalurkannya, pastikan semakin banyak zat aktif yang bekerja dalam menangani luka bakar tersebut. Seperti itu mitra. Dan tetap ya, karena ini kerusakan jaringan kulit, maka untuk membuat jaringan kulit itu bisa terregenerasi kembali, jangan salah, kita membutuhkan nutrisi yang sehat ya. Itu tidak boleh kita abaikan. Begitu ya. Ya, jadi sudah jelas ya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Bang Eli ini bisa sekali lagi menginspirasi kalau ada kejadian yang tentunya dialami oleh mitra sehat baik di rumah ataupun di mana saja berada. Oke, kita masih punya satu segmen terakhir, tetap di Inspirasi Sehat HSA 88 Pro. Inspirasi Sehat HSA 88. Baik mitra sehat HSA 88 Pro dimanapun berada, kita masuk di sesi terakhir, kesimpulan apa yang sudah kita perbincangkan ini terkait dengan kalau terjadi yang namanya luka melepuh ya, karena terserang panas atau percikan minyak panas dengan dibalurkan minyak HSA 88 Pro di atasnya. Nah, kita simpulkan saja apa yang sudah kita sama-sama bicarakan ya Bang Eli di pertemuan kali ini, sehingga kesimpulan ini setidaknya bisa kembali lagi diingatkan, menginspirasi mitra sehat semua kalau mengalami kejadian ini. Silakan. Ya, mitra sehat semua, insiden yang mengalami luka bakar ini seringkali terjadi tanpa kita sadari ya. Dan mungkin bagi kita yang tinggal di pedesaan, mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah langkah-langkah alami ya. Dan langkah-langkah alami inilah yang perlu kita sampaikan, bahwa menangani kasus ini jangan sampai nanti menanganinya dengan cara yang salah ya. Gunakan air yang mengalir, kemudian setelah kering langsung gunakan minyak balur HSA 88 Pro. Karena jelas kandungan rempah yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro dapat mengurangi rasa nyeri, menghindari terjadinya peradangan, mempercepat luka, dan mempercepat jaringan kulit bisa terbentuk kembali. Jadi, mitra sehat, di saat tubuh kita mengalami kerusakan jaringan, terutama pada kulit, apakah itu karena melepuh, luka bakar, tersayat pisau, tergigit serangga, pilihannya langsung gunakan rempah-rempah yang sudah diformulasikan di dalam minyak balur HSA 88 Pro. Caranya begitu mudah. Balurkan, bersihkan, balurkan. Untuk membuat kita lebih rileks, lebih tenang menghadapi suasana luka bakar tersebut, coba cium aroma minyak ini. Serasa ketenangan itu dapat, dan itu sangat membantu sekali kinerja hormon, kinerja enzim pada tubuh kita, sehingga dalam menangani luka bakar ini bisa lebih efektif, bisa lebih optimal. Nah, mitra sehat,
begitu banyak sekali manfaat minyak balur HSA 88 Pro. Maka minyak balur HSA 88 Pro ini harus selalu tersedia di tengah keluarga kita. Karena begitu sangat banyak manfaatnya, salah satunya seperti luka bakar, dan itu rentan sekali terjadi di rumah. Maka siapkan minyak balur HSA 88 Pro, gunakan. Saya kira kalau kita sudah siap minyak balur ini, kita juga sudah siap menangani kemungkinan adanya gangguan-gangguan kesehatan karena luka bakar. Begitu Mas Bagus ya. Oke, terima kasih sekali waktunya Bang Dewi. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita perbincangkan di hari ini, di pertemuan kali ini, di Inspirasi Sehat HSA 88 Pro bisa menjadi catatan tersendiri. Baik, sepertinya kita harus segera pamit juga Bang Dewi. Dan terima kasih untuk Valdi, untuk Yesi, untuk Elsa, untuk Mbak Tina, dan Bang Ando, dan seluruh yang bertugas. Saya Mas Bagus bersama kru pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HSA 88 Pro, balur terus. Inspirasi Sehat HSA 88.